Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis doa dan ilmu di malam Jumat ini. Alhamdulillah di tempat ini sudah hadir begitu banyak para ikhwan, saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, dan ada yang tidak terhitung ya. Mudah-mudahan ini malaikat berkumpul lebih banyak. Jadi nggak kelihatan ya oleh kita, insya Allah. Malam Jumat kita ketahui sebagai malam yang sakral, di mana kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan. Mudah-mudahan keburukan-keburukan kita pun di malam ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para almarhumin, keluarga besar kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, dicaangkeun kuburna ku berkah malam Jumat ieu. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan, ya mudah-mudahan di 15 atau 20 menit ya, sebagai pembuka, karena kita ini sudah masuk ya di tanggal 9 menuju 10 Januari, sama berarti 9 atau 10 Rajab ya, bulan suci Rajab. Ini adalah malam ke-10 wiladahnya atau kelahirannya salah satu cucu Rasulullah yang bernama Muhammad bin Ali Al-Jawad radhiyallahu anhu. Sebagai pembuka, ini karena kita juga tahun baru gitu ya, tentu dengan semangat yang baru, mudah-mudahan kita terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terbarukan gitu ya. Ini kita ambil dari terjemah Ta'limul Muta'allim ya, kitab yang biasa dikaji di pesantren-pesantren ya, ini etika mencari ilmu dan seterusnya. Di sini ada keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu dan wajib. Dalam keterangan lain teksnya adalah fayambaghi gitu ya, maka perlu tetap likulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam ayyashtaghilah, syughul teh pada pelan kerja, mungkin sibuk gitu ya, fi jami'i awqatihi, pada seluruh waktunya. Jadi seorang muslim itu punya kewajiban mengisi seluruh waktunya. Nah, apa saja yang harus diisi itu? Satu, bidzikrillahi ta'ala, hiji yaitu berzikir kepada Allah. Yang kedua, waddu'ai, berdoa. Yang ketiga, wattadarru'i, memohon seraya merendahkan diri kepadanya. Waqira'atil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wassadaqati, dan bersedekah, ad-dafi'ati lil bala'i, supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, jadi kalau misalkan saudara-saudara sekalian belum menetapkan apa yang disebut itu target-target gitu, target-target di tahun baru ini, tahun baru mau apa nih? Bahasa keren itu target-targetnya ini istilahnya gini-gini. Bahasa keren tadi gitu. Ya. Itu maka dari sekarang coba rangkanya itu adalah ini ya. Yang ke-1, semua aktivitas kita itu adalah diniatkan untuk dzikrillahi ta'ala, zikir, ingat kepada Allah.
Zikir itu ada yang zikir secara lisan, nanti kita membaca bacaan tertentu ya. Di bulan Rajab kita tahu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar karena ini adalah bulannya Allah. Astagfirullahaladzim atau astagfirullah rabbi wa atubu ilaih atau astagfirullah saja boleh ya. Perbanyak baca istighfar. Kemudian juga perbanyak baca tasbih subhanallah. Perbanyak juga baca tahlil la ilaha illallah. Juga memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dan masih banyak lagi. Membaca salawat kepada Rasulullah jangan lupa minimal dalam sehari itu adalah 100 kali ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad dan redaksi yang sejenisnya. Itu adalah zikir kepada Allah. Hakikat zikir yang paling berat itu sebetulnya adalah pada saat kita bisa menghindari maksiat kepada Allah. Nah, itu zikir yang paling berat itu sebetulnya ya. Tuh. Orang naik angkot, nah, persis payuneun pantau pas berikutnya teh aya istri nu naik dina angkot, gitu. Kancingna ada buka. Apakah kita akan memejamkan mata, memalingkan, atau mencerongwe karena tapi tong ngiceup cenah gitu. Itu godaan buat kita. Kalau orang rumaos zikir ka Allah, Allah teh keur ningali ka urang ieu. Aya CCTV ya malaikat kiri dan kanannya gitu, Raqib dan Atid. Nah, palingkanlah dari pandangan-pandangan yang tidak halal. Palingkan pandangan yang haram itu dan insya Allah pada saat itulah kita selamat dan dianggap sebagai orang yang sedang berzikir kepada Allah. Lamun tiba-tiba aya acis ya pembagian dia taros heula, tanya dulu ini uang apa ini uang apa ini? Oh ya alhamdulillah ya ada syukuran. Nah syukuran, nah berarti kan sudah berarti ya. Kalau ngomong lah, iya rezeki ya. Wajar kita menanyakan dulu ya, karena khawatirnya itu tercampur dengan yang lain-lain. Itu zikir kepada Allah. Kemudian doa, kita alhamdulillah tadi kan ada doanya, kita meminta kepada Allah. Wat tadarru, sekalian tadarru teh meminta dengan sangat memohon seperti seorang pengemis. Nyuhunkeun ka Gusti Allah teh seperti itu. Bayangkan kalau kita sedang membutuhkan uang, gak punya beras di rumah, gitu. Kemudian kita datang ke teman kita mau minjam uang, kumaha bahasana. Nah, itu pasti akan dipilih kata-kata yang terbaik, gitu ya. Kita pun kepada Allah sama seperti itu. Kita harus seperti seorang pengemis, hidupkan ka Gusti. Dan Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Gitu. Maka permohonan ini latihan bagi kita bahwa kita itu akan senantiasa butuh kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kemudian wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Alhamdulillah dari kita membaca surat Yasin sudah merupakan sebuah tradisi dan itu memang sunnah dari Rasulullah ya dan keluarganya. Orang-orang soleh membiasakan baca Yasin ya minimal sebelum Jumat sekali gitu ya. Jadi seminggu sekali minimal itu. Kalaupun misalkan kita membaca yang lain juga boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah was-shadaqah, bersedekah ad-dafi'ati fil bala'i, karena sedekah itu adalah menghindarkan kita dari mara bahaya. Kita datang ke sini juga alhamdulillah sudah sedekah waktu ya. Motor bagi bensin dia juga gitu kan. Yang pakai kuota juga sudah mengorbankan kuota. Mungkin nanti Pak ya juga mengirimkan sedekah kantong sedekah juga silahkan ya. Nah, saya juga ingin bersedekah ini ya. Pamer bias Pak ya, bias pamer. Nah, karena alhamdulillah tasyakkur bidimah putra sulung saya Muhammad Munawar Fikri Tholib kemarin baru pulang dari pertukaran pelajar dari Eropa, dari Lituania. Jumat kemarin pulang. Nah, beliau menitipkan katanya Pak ini buat jamaah pengajian. Nah, ya ini bisa dilihat ya ini.
coklat. Baik, pergale Violius lah asli gitu. Violius enak, Ustaz diwakilin ku ketua umum. Agak kamu jamaah sadana ieu ya. Biasa mah enggak diperlukeun mangga karena kiri sama tidur sepuh itu maksudnya. Mangga biasa atas pengawasan beli. jadi baik kudu ada Langsung aya tong awal tuh sok main tawaga. Mangga biasa. Saya makan aya liwat Pak. Ibu kan. Nah itu adalah bersedekah di malam hari itu apalagi di malam Jumat juga itu insya Allah bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya ya. Itu sebagai pengantar. Jadi di malam apa namanya orientasi kita di tahun 2025 ya gitu nah. Di 2025 itu kita jangan lepas dari yang tadi. Coba diulang kembali nih. Yang pertama apa tadi? Yang pertama aktivitas kita adalah wajib zikir kepada Allah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga masih nyambung dengan berdoa, memohon dengan sangat, memohon dengan kerendahan hati, penuh kerendahan hati. Gitu. Makanya doa-doa dari keluarga Nabi itu kan penuh penghayatan, penuh perendahan hati, perendahan diri gitu ya. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Al-haqir, miskin gitu ya dan seterusnya. Maka kita pami masih kena ayat sisa tiasa dicana aku kabuminya alam berkah wa ieu mah. Boleh gede mantap. Kita dicanakeun kanggo putra-putrina mau alam berkah di malam Jumat maka ya buat biasa. Terus nanti lupa opat tahun tadi qiraatul Quran, awas Al-Quran. Jangan lupa ya aktivitas kita setiap hari harus ada baca Al-Qurannya. Jangan mengandalkan malam Jumat tunggu. Alhamdulillah malam Jumat biasa menyempatkan juga ya. Tapi kalaupun bisa setiap hari itu lebih baik lagi. Yang lebih baiknya lagi menurut Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah membaca ayat Al-Quran sehari tidak kurang dari 50 ayat. 50 ayat. Tahu ditawis ya. Maka upami orang biasa menyempatkan kita alhamdulillah itu kebiasaan. Lanjut Pak ya Mas Dinda. Upami kebiasaan cara biasana mau 5 wae mau 10 mangga eta ya. Itu upaya kita untuk meraih keberkahan. Kemudian yang terakhir tadi apa? Bersedekah. Sedekah sekali lagi bisa dengan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita dan juga harta kita ya. Seberapapun yang bisa kita berikan, jangankan kepada sesama manusia. Namun ayah ucingnya, kali karunya yang kalaparan, ku orang di Paraban oke, itu bisa menjadi berkah. Saya kemarin ada itu kisahnya di dalam biografi Allamah Taqi Bahjar, ya. Ayatullah Taqi Bahjar itu beliau menceritakan dalam buku itu disebutkan salah satu yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai kebersihan jiwa, kualitas yang baik adalah mencontoh para ulama yang soleh. Nah, salah satu ulama yang soleh itu ternyata dalam kisahnya begini, saudara-saudara sekalian, beliau itu di pasar, ya, iyalah ya. Pasar luhur ya pasar pasar pelita misalkan ya tentu itu konteksnya di pasar beli daging tidak hate sapi gitu ya pas pulang gitu ya melihat hewan kucing gitu ya kelaparan sepertinya dia tuh motongin itu masih alit mungkin dia masih kena lapar kasih lagi gitu ka eta hewan teh ka eta sato teh dikasihan daging juga diceritakan itu sampai dagingnya habis. Jadi dia pulang ke rumah terjadi bawa daging terjadi bawa hate jadi maraban kucing itu mungkin atau mungkin anjingnya mana ketemu dengan hewan kalau kita itu kucing ya apa yang terjadi kata ulama itu sejak saat itu saya merasa ilmu hikmah dibukakan ke Allah. Kekiraan para kucing, lu ditinggalkan bahwa dia adalah makhluk Allah yang sedang membutuhkan. Komo lamun nulungan jelema, beres. Abdi kucing 12. Tuh, kata nanya, masya Allah, 12. Anjingnya 2. Tuh, kayak kiriknya 2 aja.
lagi tingginya, aduh masya Allah. Nah, ketika kita memberikan dengan penuh keikhlasan, padahal kita juga membutuhkan, yaitu pahala yang sangat besar ya. Apalagi kalau kita bisa mengentaskan kemiskinan, membantu anak-anak yatim gitu ya, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan dan seterusnya, itu adalah bentuk-bentuk yang sangat baik. Baik, para jamaah sekalian, di bagian terakhir kita berbicara sedikit tentang salah satu profil ulama salaf yang sangat soleh, cucu Rasulullah yang bernama Muhammad bin Ali Al-Jawad, dikenal juga Imam Jawad atau Imam At-Taqi. Beliau adalah keturunan Rasulullah langsung ya. Pemiliknya Habib asli namanya, Habib asli karena beliau adalah keturunan putranya dari Imam Ali Ridho. Imam Ali Ridho keturunan dari Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim keturunan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq keturunan dari Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Al-Baqir putranya dari Imam Ali Zainal Abidin, putranya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah putra dari Imam Ali, dan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi nyambung kita jelas ya. Nah, di malam tanggal 10 Rajab itu adalah kelahiran beliau. Beliau itu sejak usia kecil sudah memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Bahkan oleh Allah dianugerahkan semacam dibukakan tirai-tirainya gitu ya. Ada dalam salah satu kisah, ada seseorang yang ingin bertanya kepada Imam Muhammad Al-Jawad pada saat beliau usianya masih kecil. Beliau menulis 10 pertanyaan di kertas. Kemudian karena beliau itu berangkat dari Irak, dari Baghdad gitu ya, rombongan mau ke Mekah, di Madinah mampir ke rumah Imam Muhammad Al-Jawad. Di rumahnya itu di Baghdad itu istrinya sedang hamil. Kemudian beliau dia itu ingin mendapatkan doa, hoyong didoakeun urang kali teh pamegat, hoyong didoakeun gitu. Kemudian ketika bertemu dengan Imam Muhammad Al-Jawad, belum sempat beliau meminta doa, Imam Muhammad Al-Jawad langsung berkata begini. Namanya itu adalah Ishaq bin Ismail. Wahai Ishaq bin Ismail, kurang gitu ya. Berilah nama anakmu Ahmad. Ada apa sih dia? Dia ingin menyampaikan bahwa istrinya sedang hamil, tapi langsung ketika bertemu langsung Imam Muhammad Al-Jawad bertanya, langsung memberikan, berilah nama anakmu Ahmad. Oh, daripada dia tahu ya gitu, istri saya sedang hamil. Akhirnya betul ketika pulang ke Baghdad, kemudian melahirkan putra laki-laki dan diberilah nama Ahmad. Itu diantara keutamaan Imam Muhammad Al-Jawad. Nah, diantara hikmah-hikmah dari beliau itu diantaranya adalah pemimpin yang baik akan menciptakan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Pemimpin yang baik akan menciptakan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Alhamdulillah kita semua punya pemimpin yang baru ya di Kota Sukabumi. Mungkin di setiap organisasi juga ada pergantian kepengurusan yang baru. Kalau ingin masyarakatnya selamat dan maslahat, syaratnya dia harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Kita doakan ya, kita doakan. Bahkan para ulama salaf itu diantaranya ada yang berkata, kalau saya punya satu doa yang makbul, doa yang pasti dijawab oleh Allah, saya akan mendoakan hanya satu saja, yaitu mendapatkan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kemanfaatannya bagi banyak orang. Jadi wajib kita punya pemimpin yang baik. Makanya para anggota dewan yang baru terpilih gitu ya, niatkan bahwa dia ingin menjadi orang yang baik sehingga masyarakat itu jadi selamat dan maslahat. Syaratnya itu. Gitu. Kemudian musibah dan bala akan tertolak dengan doa.
Jadi di antara fadilah berkah dari doa itu adalah musibah dan bencana bisa ditolak dengan doa. Makanya kita sekali lagi siksa dengan doa, ya. Pada naon oge doa minimal maksudnya bismillah. Jadi melakukan sesuatu maksud bismillah. Kemudian faktor kematian manusia lebih banyak disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat ketimbang kematiannya karena faktor tabiat. Hidup dengan perasaan berbuat baik kepada orang lain lebih baik daripada umur yang tidak bermanfaat. Nah, di sini juga menjadi sebuah pengingat kembali bahwa umur itu kan rahasia Allah. Kita wajib untuk menjaga kehidupan sesuai dengan maqasid syariah juga kan, menjaga kehidupan, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan itu wajib ya. Nah, tetapi ternyata banyak orang yang mati sebelum waktunya sebetulnya mah. Gara-gara naon cenah? Gara-gara dosa. Makanya kedasaan maksud istighfar sebab boleh jadi kita melakukan satu dosa tapi tekaraos. Tapi orang tekaraos gitu ya. Nah, perbanyaklah beristighfar. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar itu umur kita berkah dan panjang gitu ya. Tidak hanya panjang tapi berkah, bahaya gitu. Berkah dan panjang. Kemudian ada motivasi dari Imam Muhammad Al-Jawad, berusahalah semaksimal mungkin hingga kalian mencapai keinginanmu. Jika tidak, kamu akan menyesal dan tidak berhasil. Jadi Imam itu meminta kepada para pengikutnya, pada kita semuanya, lamun ikhtiar teh sing maksimal. Kumaha ikhtiar maksimal teh? Ibarat kurang bade ibah seperti kita mau mandi ke WC. Pasti kita menyiapkan heula naon ya aduk heula benernya terus wah mungkin orang teh gebus aduk heula di mana gitu kan teu ngecek heula caina gitu ujug-ujug buang air ya gitu padahal caina kosong kan bingung. Pasti kita menyiapkan dulu, berarti perencanaan gitu. Jadi rencana itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau kata Ustaz Quraish Shihab itu contohnya misalkan ketika berbicara apakah program KB keluarga berencana itu bagus atau tidak, karena ada yang mengharapkan ya. Kata Ustaz Quraish Shihab, sebetulnya program kami itu sama dengan perilaku Allah. Nah, perilaku Allah teh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Berarti ada rencana tidak? Ada. Semua langit dan bumi itu direncanakan oleh Allah. Jadi ukuran-ukuran sudah terukur. Jadi ketika seseorang mengikuti program KB itu sebenarnya sedang berikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik gitu kalau menurut Ustaz Quraish. Nah, maka kita itu berusaha kudu maksimal direncanakan gitu ya, kemudian dievaluasi kira-kira kenapa ini rencana kita tidak berhasil gitu. Karena nanti Allah itu akan membantu kita untuk mewujudkan keinginan baik kita insyaallah. Kemudian bagian yang terakhir yaitu seorang mukmin membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat dari dalam dirinya sendiri, dan yang ketiga menerima nasihat dari orang lain. Itu ternyata faktor kita menjadi mukmin yang sejati menurut Imam Muhammad Al-Jawad. Jadi luka hiji deh kita membutuhkan taufik dari Allah. Taufik itu berarti keinginan untuk melaksanakan hidayah atau petunjuk dari Allah. Petunjuk sudah ada, sudah lengkap di Al-Quran, di hadis Nabi, di perkataan para ulama, di ceramah-ceramah para ustadz. Terus ayat dah, seperti tadi teh contohnya salat tahajud teh, nah ya, teh barokahna bieu. Berpuasa di bulan Rajab pahalanya begini. Terus ayatnya tinggal kita mau nggak melaksanakan itu, berikhtiar meskipun tidak sempurna, meskipun baru sedikit, meskipun baru melangkah. Nah, itu taufik. Kita butuh taufik dari Allah supaya Allah. Kalau kita melaksanakan satu amalan, maka Allah akan membukakan inspirasi buat amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang kedua, nasihat dari dalam diri. Jadi orangnya berat kedah lepas sadar diri.
harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kira-kira kita tuh banyak merenung lah gitu. Sebab tafakur saatan itu khairun min ibadah setahun gitu ya, bahwa bertafakur, berpikir sesaat, 1 jam sebentar itu lebih baik daripada ibadah setahun atau bahkan ibadah sekian tahun. Jadi tafakur, nafakuran, gebutan, jadi kira-kira saya ini kenapa ya hidupnya asa bujet ya. Jangan-jangan ada orang yang pernah disakiti hatinya. Jangan-jangan tadi ada orang yang pernah kita pinjam uang, belum dibalikin lagi. Karena itu bisa menutup karena rezeki orang, gitu. Jadi lamun keran teh mah cai tina pampa tos badan. Kan kumaha urang bener nu bukana terus lamun kurang dibuka salib ya salib, lamun aya mamatan berarti jadi kecil. Nah, kita tuh harus berevaluasi nasihat dari dalam diri kita ini. Jangan-jangan, kita selalu jangan-jangan kita ada yang belum tertunaikan hak-haknya. Kalau kita punya karyawan, jangan-jangan gitu, kita membayar gaji karyawan itu telat gitu ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, mau menerima nasihat dari orang lain. Kedah ridho, kedah ikhlas, dipapatahan ku batur. Tau ngarasa gitu wae. Ngomong nyaho di bakal lagi. Nah, jangan begitu ya. Gitu. Kedah nampi urang gitu. Apalagi kalau kita berada pada kedudukan yang lebih tinggi kan, di papatahan kuno anyar, kuno hejo keneh. Mana apa urang mah geus 50 tahun, 15 tahun kikian teh gitu ya. Mana mah kakarak asup anggota Karang Taruna geus mere nasihat gitu ya. Tidak begitu, karena namanya nasihat itu sebetulnya bisa jadi itu sebetulnya adalah taufik dari Allah lewat lisan orang lain kan gitu ya. Mungkin lewat anak-anak bisa saja, mungkin lewat binatang, mungkin lewat alam semesta, semuanya itu adalah memberikan nasihat kepada kita. Nah, kita harus mau berendah hati menerima meskipun itu pahit, ibarat obat gitu ya, ibarat obat pahit-pahit oke menyembuhkan. Maka dengan keikhlasan kita menerima nasihat dari orang lain, insya Allah kita semua bisa menjadi pribadi mukmin yang lebih baik, ya, dengan berkah dari tuntunan Allah dan Rasulnya serta Ahlul Bait dan para orang-orang suci sepanjang sejarah orang yang soleh. Mudah-mudahan di malam ini sekali lagi kita semuanya dibukakan pintu ampunan oleh Allah juga kepada para almarhumin semuanya, guru-guru kita semuanya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang terlilit dengan utang-utang Allah bebaskan, yang sedang memiliki hajat-hajat Allah kabulkan dengan penuh keberkahan. Nas'aluka syifaa wa barakah wa rafi'us sadaqati wa bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita untuk dengan doa faraj. Allahumma kun walika al-hujjati bil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilaafannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.